Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Senantiasa kita sampaikan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikan, terutama nikmat punya rekan, punya kawan yang selalu setia dalam setiap waktu dan zaman, berjuang bersama melakukan berbagai macam kebaikan, terutama mendekati firman Allah Subhanahu wa taala melalui kemampuan memahami bahasa Arab yang telah dijadikan begitu indah, mudah, dan mudah-mudahan memberikan kita pencerahan. Amin. Selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan, doa Ahmad untuk Rasulullah, pribadi yang sungguh indah, menjadi suri tauladan kita dalam berperilaku yang penuh dengan rahmah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. salli wa sallim alaihi. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini Amin. mudah-mudahan doa doa kita juga me- menjadi bagian dari keberkahan untuk keluarga serta orang-orang yang kita sayangi. Ibu-ibu sekalian, Alhamdulillah pada sesi kita yang sebelumnya kita sudah menuntaskan pelajaran ke-29, kita sudah menuntaskan pemahaman pokoknya, kita juga sudah berlatih kemarin memperkuat pemahaman melalui eh, kegiatan menyontohkan ya, mencontohkan, mencocokkan kata dengan kalimat. Agenda kita pada perjumpaan kita dan beberapa perjumpaan selanjutnya nanti tergantung dengan perkembangan, laju, serta kecepatan. Kita akan membahas tanmiyatul mufrodat. Kita akan membahas kosakata yang penting di dalam teks, di dalam wacana keislaman tingkat awal yang sudah kita memahami. Pada kesempatan ini, izinkan kami kembali mengingatkan diri sendiri serta ibu-ibu semua yang nanti termasuk juga yang bisa menyaksikan rekaman kami, bahwa setinggi apapun pemahaman bahasa yang bisa kita gapai, tetap langkah pertama yang harus sukses kita lalui bersama yaitu pemahaman kosakata. Kosakata baik penguasaan kosakata dalam pengertian secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kuantitatif itu berkaitan dengan jumlah, kualitatif berkaitan dengan kualitas. Kuantitatif itu kaitannya kira-kira itu melebarnya semakin lebar, kualitatif itu semakin mendalam. Kuantitatif kalau dalam konteks ini misalkan ibu-ibu dalam dalam rangkaian pelajaran kita, kita sudah semakin tambah terus kosakatanya. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan sebagainya. Untuk kualitatif itu ke apa, seberapa dalam kita memahaminya. Misalkan kata terakhir yang kemarin sempat kita diskusikan, itu kata apa yang kita sempat diskusikan? Kita mendiskusikan kata yang berkaitan dengan, ya, kalau kita lihat latihan kita yang kemarin ada perbedaan pendapat dalam memahami antara apa kata tadurru, ya kata tadurru misalkan sebagai contoh. Dari aspek eh, kualitatif berarti paling tidak kita paham ya. Pertama secara kualitatif kita paham artinya. Tadurru. Ya, pada pelajaran sebelumnya di antara makna arti dari kata taduru yang sudah kita pahami apa, ibu-ibu sekalian? Membahayakan. Membahayakan.
membahayakan. Ya, Mudorot. ya. Begitu kita kematakan membahayakan, kemudian kita kaitkan dengan mudorot, mudorot, mudorat. Ya, itu udah berarti secara kualitatif nampak di mudorat, mudorot. Tuh. Mudarat itu bahaya. Bahaya itu kenapa? Bisa mudarat itu nanti bisa sambil merenggut nyawa, nyawa. Dari mana itu mudarat itu bisa menyebut nyawa? Itu kalau di dor udah mati Mati. semua ya tuh. Udah tambah tuh kualitasnya. Tadurru, oh itu adalah mudori. Oke, bagus sudah. Tadurru itu adalah mudore. Mudori, ketika mudori itu sebenarnya pokoknya itu ada dot, ro, dan ro. Wah, itu berarti mirip dengan horor dong. Apa maksudnya? Doror. Nah, itu bahasa Dorong. Arab tuh, doror. Doror mirip seperti horor. Doror, horor. Itu wah horor nih, doror. Nah, nanti ada mudir, ada mudir. Budir. Mudir. Oh, berarti jangan-jangan itu dia bukan mudir itu, tapi dia mudir katanya. Dia bukan pemimpin, tapi dia perusak gitu. Tuh, kalau dia pemimpin, mudir, enak bacanya. Tapi kalau dia Budir. perusak, mudir. Jadi Budir. kita sudah bicara tentang apa itu? Isim Dorong. fa'ilnya. Gitu. Nah, Mu'il. ya, mu'il, isim fa'ilnya. Kemudian kita berikutnya makin meluas itu secara kualitas. Salah satunya adalah ada prinsip di dalam dasar-dasar beragama yang menyatakan apa? La dororo wala diroro. La dororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan dan jangan mau menerima bahaya atas usaha, atas pekerjaan orang lain. Masalah itu jangan diganggu, jangan mengganggu. Itu yang paling sopan kan kalau dari Solo, Bu Fitri. Katanya, maaf, katanya, yang punya kaki lagi pulang kampung, katanya, itu maksudnya kakinya diinjak di kereta gitu oleh betul. Berkembang lagi salah satunya ya, salah satu tadi dalam kaitan itu la dororo wala diroro itu berkembang lagi dalam kaitan-kaitan yang lain. Nah, itu. Ad-daruratu. Nah, nanti kan ada tuh. Hmm. Ad-daruratu. Oh, pantesan jadinya darurat. Apa hubungannya ya? Mudarat jadi darurat. Oh, itu kan ada sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang emergensi. Nah, darurat. Nah, itu dari bahasa Arab juga tuh. Ad-daruratu tubihu al-mahzurat misalnya ungkapan. Kondisi darurat, emergensi itu bisa mengubah hukum yang awalnya haram menjadi halal. Apa contohnya Pak Guru? Contohnya adalah ketika tidak ada makanan yang bisa kita gunakan untuk mempertahankan hidup selain babi, ya makanlah babi itu. Bukannya itu haram, iya dalam kondisi standar. Tapi dalam kondisi emergensi itu diperbolehkan untuk dikonsumsi. Begitu terus itu namanya yang kita sebut dengan kualitas, kualitatif. Pelajaran kita sesungguhnya ibu-ibu eh, sekalian, bapak-bapak juga nanti siapapun yang mengikuti dan mengikuti pembelajaran ini dengan menyimak rekaman, pembelajaran kita tetap dari segi eh, tadi penguasaan kosakata mufrodat nuansanya demikian. Nambah jumlah, nambah kedalaman atau keluasan. Ya, satu kata itu kan semua yang kita contohkan tadi berawal dari tadurru, ya, tadurru. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, em, masih ada kemungkinan yang akan bergabung lagi kalau berdasarkan yang sudah konfirmasi, Bu Fitri. Itu Bu Lucy malah minta kok besok maghrib nanti maghrib juga nggak apa-apa di grup itu Fitri bilang sekarang Bu udah baru mulai join. Hmm. Oke, baik. Mari kita lanjutkan bagian apa? Berikutnya bagian tanmiyatul mufrodat.
bagian tanmiyatul mufrodat. Gimana, Bunda Sri? Kondisinya sudah semakin sehat, Ibu? Masih itu Pak, Apa yang masih dirasa, Bun? harus Eko Sabtu depan Pak. Izin Iya, baik-baik. Mudah-mudahan ya dilancarkan. Ya. Yang terpenting adalah hati dan pikiran harus selalu disehatkan. Kalau hati dan pikiran sudah sehat, kaki bisa melangkah kemanapun, ya. Pikiran bisa diajak untuk memahami apapun kalau sudah kondisi begitu. Oke, kita ke Tanmiyatul Mufradat. Yang pertama, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pada kesempatan kita, pelajaran kita dengan judul Atharul Quran fil Arabi, itu pengaruh bangsa Arab terhadap Al-Quran terhadap bangsa Arab. Seperti yang tadi kita sudah bahas itu, secara terstruktur akan kita bahas tentang dari ungkapan alihah la tanfa'u wa la tadur. Tuh. Kalau kata alihah ya, kalau kata alihah itu, itu ingat ya ibu-ibu sekalian, itu adalah bentuk jamak dari kata apa? Ilah, bukan. Ilah. Oke. Tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dalam bahasa Indonesia, ibu-ibu sekalian ya, dalam bahasa Indonesia kan, itu ada jamak dari kata Tuhan kalau dalam bahasa Indonesia. Enggak ada ya, Pak. Ada dalam bahasa Indonesia ada. Karena Ah, gampang kalau bahasa Indonesia untuk memperbanyak itu gampang bahasa Indonesia. pengulangan. Ini Pak. pengulangan. Jadi semua kata jadi bisa tuh. Iya, Tuh. bukan Tuhan. Iya, Tuhan Tuhan. Sampai kalau dalam bahasa ini bahasa Arab juga demikian. Tapi dia tidak dengan pengulangan ilah ilah gitu ya. Hmm. Alihah. Nah, jadi bahasa ini jadi lebih efisien. Hmm. Yang diistilahkan dengan jamak apa Bu Eti yang seperti itu? Ilah menjadi alihah. Terima taksir ya. Iya, betul. Jamak taksir. Kata alihah diakhiri oleh kata apa? Diakhiri dengan kata apa? Maaf, bukan kata. Kali. Alihah diakhiri dengan huruf apa? Si ya. Alihah diakhiri dengan huruf apa? Patah. Ha. Alihah diakhiri dengan huruf apa? Ha. Bu Ha. Fitri bisa bantu? Tamar buto. Iya. Alihah diakhiri dengan tak marbutoh. Alihah tadi tunggal apa jamak? Jamak. Mm-mm. Sama. Dengan demikian kita bisa berpahaman bahwa tak marbutoh ya, hmm, ya, tak marbutoh itu selain bisa menandakan mu'annas, dia bisa juga menandakan Jamak. jamak. Gitu. Dengan demikian alihah ini ibu-ibu sekalian, pada satu sisi dia bisa dianggap mudzakkar, ya, dianggap mudzakkar, pada satu sisi dia bisa dianggap mu'annas. Bagaimana bisa begitu? Ya namanya juga tidak mengikuti aturan yang satu gitu. Aturan yang satu itu maksudnya bukan jamak muzakkar salim, bukan jamak muannas salim. Salim. Itu karena nggak mengikuti aturan tertentu. Dalam konteks ini misalnya kata alihah itu dianggap sebagai muannas sehingga menjadi la tanfa'u wa la tadurru. Kenapa? Karena tadi karakter jamak taksir itu ya, karakter jamak taksir itu keberaturannya itu ada banyak pilihan. Tuh, ada jamak taksir tipe satu, jamak taksir tipe 2, jamak taksir tipe 3, banyak tipenya. Tuh, sehingga karena dia tidak terfokus pada satu bentuk perubahan, ya disebut kemudian ya berarti dia sudah ingkasaro, ingkasarul jam'u, ingkasarul jam'u. Tuh, maka dalam bahasa Arab diistilahkan dengan jamak taksir.
Atau dalam arti karena memang urutan kata-katanya tidak persis sama seperti urutan kata tersebut ketika dia tunggal gitu. Tuh, ketika dia tunggal. Bisa demikian. Kita lanjut ya. Gitu ya. Alihah la tanfa'u wa la tadur. Jamak taksir. Kata yang akan kita bahas dari ungkapan tanfa'u. Tuh. Kita sudah pernah belajar dulu ya di pelajaran ke-12 itu. Rada serius kita bahas karena dia menjadi bagian dari doa. Ada ya ingat doa yang kita bahas pada pelajaran kita yang ke-12 dahulu. Allahumma Hmm. inna na'udzubika min, ingat dulu apa? Min Nah, ilmin la Warahmat. yanfa. Nah, gitu ya. Kita pernah belajar gitu ya. Min ilmin la yanfa wa min qalbin apa? Itu yang La min qalbin ada yang ingat? La yakhsha. yang La syak. yakhsha. Wa min da'watin la Apa yang tidak la la yustajabu yustajabu laha. laha itu ya. Nad'u ba'da sholat. Ya, nad'u ba'da salah itu judulnya ada di situ. Kita eh, lanjutkan lagi eh, materi kita terkait dengan apa? Terkait eh, dengan tanmiyatul mufrodat ya, terkait dengan tanmiyatul mufrodat kita. apa guru Nah, kelupaan tadi. oke, Kirain oke. jam 8. Sempat ada itu, ada rencana jam segitu. Antara Namaji sama ini agak-agak ini kadang lupa. Oh, ya. Kemarin Kalau udah namazid nanti malam kan ya? nanti malam habis maghrib. Makanya kemarin udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Fitri besok. Pas tadi nggak ngapa-ngapain. Kok rasanya kayak ada ini. Ada sesuatu yang Coba. hilang gitu ya? Kayaknya, Kayak rasa nggak nyaman gitu loh. iya. Makanya makanya saya lihat astagfirullahaladzim. Bilang hati, biasanya saya jam segini ngapain ya saya gitu ya. Itu, sama kayak saya yang saya di grup Namazid, saya udah semangat tuh. Kalau enggak pagi, Semangat ya kalau enggak pagi berarti nanti malam malam. gitu. Saya begitu. Oh bukan, bukan deng katanya besok. Bu Yaya ketawa aja tuh di kelas kita yang satunya. Saya tadi kayaknya coba saya lihat astagfirullahaladzim. Dijawab, lumayan deh setengah jam. Mm-mm. Maaf, maaf, kelupaan. Iya, iya. Oke, tidak tidak apa-apa. Ini. Iya. Ada kata apa tadi? Tanfa. Nafa'a. Oh, Apa? yanfa'u. Yang Mm-mm. tahu naf'an. Nafi. Itu yang akan kita bahas ya. Ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, mengingatkan bahwa kita pernah membahas ini kata ini dengan konsentrasi yang lebih tinggi ketika kita dahulu belajar pelajaran 12. Ya, dan itu pada saat belajar itu tidak menjadi sederhana, langsung ketemu maknanya apa. Sampai akhirnya itu kita tahu ada dalam bahasa Indonesia ada kata apa? Manfaat. Nah, itu Oh iya, manfaat. Manfaat. Itu manfaat. kan manfaat itu adalah kata serapan dari bahasa Arab ya. Iya. Tuh. Berguna, Iya. berguna, Hmm. bermanfaat. Dan kita lihat ya, itu. Eh, tuh. Coba kita baca tasrifnya, ibu-ibu sekalian. Nafa'a, Fa'a yanfa'u, yanfa'u naf, Naf'an. nafi'. 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 Nafi ini kalau masuk ke daerah ke Betawi jadinya nape ini si nape katanya. Nape. Kenapa? 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 Nape. Kalau tuh Kenapa? nape lu. Mudori, mudore gitu. Nafi, nafi. Solih, soleh gitu. Jadi Jadi gitu. Makanya begitu baca Al-Quran, hai papa Allah.
Iya, Kaifa. Kaifa. kayak Kaifa. kayak Pak. Hmm. Jadi kayak bilang kaepa jadinya. Hmm. Lanjut. Lawan katanya adalah kata dor. Nah, coba lihat itu kata dor. Ini kan. Ini tidak mengada-ada ya ibu-ibu sekalian ya. Dan ibu-ibu juga kalau diajak juga tidak akan sampai berpikir begitu sih. Tapi saya ingin meneguhkan. Coba dari segi bunyi deh. Bandingkan. Nafa'a. Dorro. Nafa'a. Dorro. Ya. Berlawan kata ya. Ya, itu dari segi pelafalan tuh kan berasa tuh bahwa Dor, kata dorro itu lebih berat lebih berat. mengucapkannya. Dor, Iya, dorro. Kemudian coba lihat ya karakternya. Bukan mengada-ada ya, bukan mengada-ada. Tapi ya kalaupun ini terasa begitu nggak apa-apa lah ya, ini kan. ya Coba Bu, lihat kata dorro itu, ya, kata dorro, lihat ya. Itu berapa huruf dia? tiga, Tiga. Tiga. Yang Tiga. terlihat dua. dua. Masih mending kan kita menemukan ini karena dia sudah diberi syakal, diberi harokat, diberi baris, diberi kata tanda baca. Pada dasarnya bahasa Arab itu tidak ada. Jadi cukup ada dot dan ada ro gitu. Hmm. Ada yang tersembunyi. Karena itu hati-hati gitu. Kita dalam konteks ini saya ilmu umum yang saya dapatkan ya ibu-ibu sekarang di antara keislaman. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling mampu menggambarkan realita dengan kata-kata yang dimilikinya. Iya. Gitu. Kayak disesuaikan. Betul, gitu. Bahasa Arab adalah kata yang paling mampu menggambarkan realita di dalam kata-katanya. Di Kayaknya sini paling fleksibel gitu ya Pak. termasuk di situ. Paling fleksibel dia. Karena fleksibilitas itulah dia bisa tangkas menghadapi segala waktu dan zaman tanpa kehilangan identitas dia. Mm-mm. Tuh. Kecuali kalau perilaku penggunanya ya kan. Kalau perilaku pengguna maka kan itu mah soal selera. Seperti di kita pun kan, seperti di kita pun juga kan begitu gara-gara dia ada yang sudah ke kota gitu, ada yang sudah pindah ke kota karena gaya, udah nggak mau lagi dia minum jahe. Padahal dulu waktu di kampung, ya jahe adalah minuman biasa. Tapi ternyata gitu kan, tuh, nyata jahe itu manfaatnya luar biasa. Kemasannya aja, kemudian di kota menjadi itu. Jadinya apa? Itu tolak miskin. Nah, tolak miskin, ya, yang Kelak. miskin. Kemiskinan yang tertolak ya tentu yang punya perusahaan ya. Mm-mm. Semenjak produknya jamu tolak miskin itu laku ya dia jadi kaya gitu. Padahal kita udah biasa kan di kampung Iya. minum jahe, minum Iya. madu, eh, udah biasa gitu. Ya itu artinya kan secara potensi kebijaksanaan kebijakan lokal kita, herbal kita misalnya itu bisa, cuman kan soal gaya. Karena kalau jahe di kampung kan nggak beli, tinggal ngambil. Kalau di Iya. kota mesti nyari. Iya, berasa jadi tambahan biaya ya Bu jadinya ya. Hmm. Nah, bahasa Arab tadi kita paling mampu. Apa maksudnya dengan mengangkat ini? Nafa'a itu kelihatan semua. Sehingga bilang, ada orang kalau nanya, ada nggak sih manfaat selama ini belajar bahasa Arab? Emang kenapa? Kok nggak kelihatan? Dari dulu begitu-begitu aja. Hmm. Nah, kan gitu tuh. Tapi kalau bahaya, itu ada yang tersembunyi. Hati-hati loh, katanya. Iya. Hati-hati loh. Iya. Itu katanya tuh di balik apa sekarang makanannya lagi mak itu di balik kemasannya yang menarik. Fast food ya secara umumnya. Iya. Di balik Iya, kemasannya yang menarik, gambar yang catching, kemudian itu promosinya, tuh promosinya yang indah, promosinya. Hati-hati di situ. Ada penyakit Bahaya. degeneratif yang mengintai yang siap tersembunyi. menyerang. Iya, tuh, bahaya katanya. Ada yang tersembunyi. Dorro, kata orang Arab. Dor. Gitu kan udah. Dorro. Ya, kita baca eh, tasrifnya. Dorro, Dor. Ya ya dulu. dulu, Dor. ya Dorot, durru, doror, doror, dor. Dor. doror, dor, Dor, Dor. dor. Kemudian dor, ini dor, dor. Dor.
Ya, coba kalau dor ya, dor ini kalau dijamakkan muzakkar salim jadinya apa? Mudor, mudora, Jamak, mudor. jamak, Jam dijamakkan. Kata dor kan sifah. Ini namanya isim fa'il sudah kita pelajari ya. Coba isim Mm-mm. fa'il dorun kalau dibantu supaya memudahkan mengucapkan dorun kalau dikembangkan, digeser gitu ya. Kalau dia berkembang menjadi jamak mudzakkar salim dia akan menjadi apa? dor ya apa? Jamak mudzakkar salim apa? Penambahannya apa? Dorun, Iya nun, Bapak. Nah, Dor. bisa waw nun, bisa ya nun. Bisa iya nun. Ya, maka doruna, Dorina. dorina. Nah, kalau dorina berarti sama dengan dolina. Iya, wala dol. Ya, waladolina Dol. berarti sama dengan waladorina, Dina. gitu ya. Iya. Hmm. Kalau dor sama dengan dol tadi, kemudian dolina sama dengan dorina, berarti dorro sama dengan zolim. Dolol. dolla. Dola. Nah, Dola. kenapa dolla? Dola. Karena bahasa Arab nggak ada Dolo. o, itu, Oh iya, itu ya. dola. Dorro, dolla. Oh, Nah, dola. itu. Hmm. Iya. Hmm. Apalagi? Itu, maka ada kata Marco. dolal, dolal, Dolal. dolal. Itu kan dari Dolalah, kan ya. Doror, dolalah. doror gitu. Dolal. Dolal, dolal. Oke, kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Apa? Al-ilmu Ilmu nafi'un nafi'un Un. wal wal jahlu Dahlu. jahlu dorun. 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 Ya, Dorun. Dorun. nah, terus contoh yang untuk kata yang kedua. Al-khamru 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 yadurrul aqla. yadurru ya'la. Iya, aqla. tuh. Tuh. Bunda Sri boleh cerita sedikit Bunda Sri ini bukan di BAKI belum sih tapi di Arab reguler. Itu kata terakhirnya al-aqla bukan al-aqlu bukan al-aqli apa ilmunya yang kita bahas kemarin Bunda Sri? Jak atas 40 lebih, Pak. Nah, keren. Alhamdulillah teringat. Itu namanya ilmu bermanfaat tuh begitu kelihatan. Gitu. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari jawabannya. Namanya ilmu bermanfaat. Ada ungkapan yang belum terpahami dari contoh yang kita sedang amati, ibu-ibu sekalian? Enggak. Wal jahlu ja wal wal jahlu. Jahlu itu lawan dari al-ilmu. Al-ilmu. Makanya kan ada Hmm. masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Oh iya Masa iya iya jahiliyah. iya iya jahiliyah. Ada Abu Jahal. Abu Jahal. Jahal. Iya iya Al- bro. Bisa dipahami ya? Ya, Bisa Hmm. Pak. Boleh berbagi Bu Kirdianti kalimat pertama apa yang Ibu pahami setelah membacanya? ilmu ilmu yang bermanfaat Hmm. dan apa, wajah lu doro itu merusak wajah wajah lu secara spesifik artinya apa ya? Wajah dia Hmm. kejahatannya Lawan dari itu al-ilmu, al ilmu kiri lawan kanan gitu. Terus kalau depan ilmu lawan belakang. Terus ilmu tahu lawannya. tahu lawannya eh, tidak tahu ya Nah, apa istilah bahasa Indonesia yang lebih ringkas untuk menyebut tidak tahu? buta huruf Lebih ringkas lagi, tidak Kebodohan, tahu. kebodohan. siapa kebodohan ya Kan bisa kebodohan begitu. Hmm, gitu. Oke, nanti tinggal lagi dilihat. butuh Kenapa Bu? Diam. aja lu dorong Ibu berbahaya bisa itu bisa apa simulasikan dengan diri sendiri. iya Eh, Saya sudah belajar, tapi kok nggak tahu ya, nggak tahu juga ya. Saya kok merasa
tit, gitu. Nggak tahu-tahu juga. Saya merasa tit, katanya. Gitu ya. Itu kata jahil. Aduh, apa jadi blank. Hmm. Ya, itu lagi ininya. Lagi ada kemacetan. Kemacetan di dalam mengalirkan pikiran yang sudah siap untuk dihubungkan. Oke, berikutnya Bu Bisa. Fitri yang kalimat di bawah berbagi pemahaman dipersilakan. Al-khomru yaduru al-khomru yadurul akla. Hmm, Hammer. minuman keras membahayakan akal pikiran. Iya, apa istilah lain yang kita bisa mengembangkan? Istilah yang mananya, Pak? Iya tadi ungkapan lain yang semakna dengan itu. Gitu ya. Kalau mengalami kesulitan mana Bu Dian atau Bu Eti itu. Pinjem aja jawaban dari Bang Aji. Bang Aji. Mengapa mengapa? Apa katanya? Minuman keras Di merusak akal sehat gitu, Pak. Bisa. enggak tahu ya lagu itu ya. Tuh. Mengapa mengapa juga diharamkan? Karena merusak pikiran katanya. Merusak Judi. pikiran. Bu Dian tahu lagu Bang Aji, mengapa? Bang siapa? Bang apa ya? Bang Haji Roma. Nah, Bang Haji Roma. tahu lagu itu Enggak, ya? enggak ngerti. Kebodoh. Nah, iya, enggak tahu ya, oke. Itu. Coba lihat ya, al-khamru tadi apa artinya, Bu Fitri? Minuman keras. Ini Iya, yang, bagus. Kalau arti dasarnya apa kira-kira? yang diharamkan ya? Yang diharam. Apa? Lihat Apa? huruf pokoknya. Khomimro. Kan bukan bukan hak, Bukan haram. bukan Iya. hak. Oke. Bukan hak mimro. Kalau hak Iya. mimro ya itu seakar dengan haram. Haram. Tapi ini apa arti Homer. dasarnya? Homer. Homer. Iya, Homer. Homer. Arti Minuman. dasarnya apa? Minuman Hmm. keras. Minuman. Bukan arti dasarnya. Kalau udah minuman pakai keras lagi itu udah pengembangan gitu. Tuh. Oh. Dasar itu satu kata biasanya. Kalau udah minuman keras, minuman setan tuh. Kalau di lagu-lagu koplo lagunya itu bukan namanya minuman keras karena minuman setan katanya. Minuman. Minuman setan. Banyu setan itu. Bu Dewi Ratna pernah dengar lagu tentang itu nggak? Biduan. Apa? Sehingga gimana Pak Guru? Oh, yang dia bilang apa itu? Yang katanya eh, apa beratnya hidup kalau punya pasangan seorang biduan. Enggak lah. Apalagi katanya kalau lagi tampil itu suka goyang-goyang. Tuh untuk apa? Biar dapat saweran katanya. Tuh. Makin bahaya ada penonton yang cari kesempatan. Tuh. Menggila karena sudah makan, udah minum air setan, banyu setan katanya. Nggak tahu ya? Enggak. Mm-mm. Menghalangi, Minuman keras ya. Oh, itu sih. Minuman Baik. keras. Coba ini yang ibu-ibu pakai ini ya, yang ibu-ibu pakai ini, tuh, ibu-ibu pakai. Saya nggak pakai ini, mohon maaf ya saya, mah nggak kompak nih. Yang ibu-ibu pakai itu namanya apa itu? pakai apa Pak maksudnya? Ini yang Oh, dipakai. kerudung. Kerudung. Itu apa Hijab. bahasa Arabnya? Terlarang. Itu jilbab. Enggak, kalau Tapi jilbab itu dari atas ke bawah iya. secara keseluruhan yang dipakai di kepala. Ya udah plasmin aja deh plasmin. Himar, Pak, himar. Nah, Oh, menutup. nah, Menutup. tuh. Iya. Hmm, Himar menutup. Ya Allah, hmm, Gusti. tuh. Menutup. Jadi awalnya itu al-khomer itu tadinya itu arti dasarnya itu belum jadi keras, belum jadi minum, belum. Itu. Jadi Hmm, ada kaitannya dengan menutup. menutup. Dia khomer disebut dengan khomer karena dia
menutup, mengunci. Nah, kalau itu Pikiran, memblokir, kalau rekening itu memblokir memblokir fungsi pikiran. kalnya itu, fungsi Kal, berpikir gitu. kal. Tuh, jadi bagus nih, jadi rumusannya. Homer Bener. diberi nama Menutup Homer karena dia memblokir fungsi pikir. Fungsi pikir. pikiran. Itu Homer itu. Hmm. Ya, ibu-ibu tentu ingat ya, ada cerita tentang orang baik ya, kemudian diuji dengan eh, sebuah ujian, dia ditanya, apakah gitu ya, pilih itu ujiannya apa? Satu, minum Homer, dua, membunuh, tiga, hubungan dengan pasangan yang disebut dengan zina katanya. Oh iya. Ya kan ini ceritanya ya. Tuh Tahu dia Pak, iya. ya dia pilih katanya yang paling ringan. Minum Homer. Minum Homer. Ah, ternyata Semuanya deh. semuanya Padahal Semuanya jadi semuanya benar deh. akhirnya gitu. kejadian. Itu Ya, kejadian semua karena fungsinya kan di akal pikiran. Akal pikiran. Itu. Baik, kita lanjutkan berikutnya ya. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan ibu-ibu sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya? Ya, tadi wajah lu kebodohan atau apa ya? Kebodohan, ketidaktahuan ya. Sama ya. Iya, bisa ketidaktahuan. Itu. Jadi kalau mau bisa begini. Pengetahuan bermanfaat, Bermanfaat sebaliknya gitu. ketidaktahuan. Ketidaktahuan Ketidaktahuan mudarat. mudarat gitu. Berbahaya. Berbahaya. Ya, berbahaya. Kalau pakai berbahaya begini. Pengetahuan berguna, Berguna. nah ketidaktahuan Kemudian berbahaya. ketidaktahuan Bahaya. Gitu. Oke, kita lanjut berikutnya. Eh, Coba ada pesan masuk siapa? Bulu sih, maaf tutup layar ya katanya. Oh iya, lagi pakai khimar layar gitu. Ada khimar, tuh, khimar layar. Gitu. Ada Oh khimar, lagi nggak bisa buka layar. gitu. Tapi khimar layar. Hmm. Gimana? Om, agak sakit katanya Iya, Pak. syafakillah. Hmm. Siapa? Iya, syafakillah ya. Hmm. Oke, dari yang tadi ya, dari yang kata yang tadi kita bahas, da- kemudian dalam bahasa Arab kita menemukan ada kata mador. Madoro, Ya, Madoro, mador. Madoroh itu Madoro. sama dengan doror. Doror bentuk apa? Dor, bentuk fiil madhi. film apa? Fiil, Coba lihat ya, diamati lagi ya. Madoroh gumadoro, sama itu. dengan Hmm. doror. Doror bentuknya bentuk apa? Bentuk masdar Pak. Iya. Ketika doror adalah bentuk masdar, ketika doror adalah bentuk masdar, maka madoroh juga adalah. Masdar. Oke, bagus. Coba lihat, apa bedanya antara dari segi bentuk ya, dari segi rupa. Apa bedanya antara doror dengan madoroh dari segi bentuk, dari segi rupa. Amati dari awal. Ada penambahan huruf mim, Tambahan huruf mim. Ya, madoroh punya apa? Ada mim, Punya mim. Tadi bentuknya apa? masdar. 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 Berarti kalau nanti dia minta akte kelahiran akan ditulis namanya menjadi masdar. Masdar mim. Iya, begitu. Oh, Ah, Bu Fitri nyambung aja. Tuh. nggak tahu ya. Nginget ini tambahin kalau masdar berarti masdar mim dong, ada mimnya. Iya, jadi lebih lagi lengkapnya jadinya biar enak masdar mimi. Ya, gitu.
Oh, yang disebut teman-teman ada suka kadang dengar ngomong Masdar Mimi itu ini, Pak. Iya kan segampang itu kan sebenarnya kan. Baru tahu. Itu kan gampang itu. Itu segampang itu. Ya, ya, ya. Tuh. Wah, kalau begitu katanya kalau nanti ada masdar diawali dengan huruf ta namanya apa Bu Dewi Ratna? Oh, ada lagi. Apa Pak Guru? Nah, dia nggak nyambung lagi tuh. Ini kan Masdar diawali huruf ta, namanya apa, Bu Dewi? Master huruf tak. Awalnya huruf ta. Ada gitu ya? Tanduru. Tanduru. Nggak tahu Pak Guru. oh ya nggak tahu gampang sebenarnya kalau ikut tirunya Bu Fitri. Oh ini diawali dengan mim namanya masdar mimi, diawali dengan huruf ta dari namanya masdar titi dong. Emang ada ya, Pak? Nggak ada, saya mau bercanda aja, cuman garing aja saya kan. Itu Oh, saya candaan saya kok dipikirin berat begitu loh maksudnya nggak nyambung. nggak Gitu. kan Diri kan nggak tahu, Pak. Nggak ikut Gitu. bahasa, jadi kirain ada. Dalam belajar tajwid kan ada idgham Mimi. Lagi. mimi Idgham. gitu. Oh iya, Tuh, idgham Mimi, Pak. tuh, tuh. Makanya kalau ada idgham mimi itu kan mim ketemu dengan mim. Mim. Berarti tak kalau ketemu dengan tak darinya idgham titi Tata. dong katanya. Titi. Idgham titik. Titi. Eh, ya, untunglah bukan niru gaya apa tuh gaya mudori jadi mudore gitu. Jadi Iya. titi jadi bahaya titi. Gitu. Ya, kayaknya. Tuh, nggak berasa tuh. Ya, madharrah. Tuh, itu adalah kita Madarah. ada beberapa ya, ada beberapa kata ya. Kadang-kadang memang dalam prakteknya itu ya, ada yang kita sebut dengan istilahnya itu ambiguitas. Ambigu. Ambigu karena apa? Ambigu. Karena satu bentuk itu bisa ya lahiriahnya satu gitu ya. Gitu. Lahirnya satu sama gitu. Sama. Ini sehingga dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa kata itu masdar mimi itu sama dengan apa? Sama dengan isim maf'ul itu. Gitu. Sama dengan isim yang menunjukkan eh, jumlah gitu. Misalkan gitu ya dalam beberapa kesempatan. Tapi ini ya, kenapa? Karena kita sudah lebih dahulu punya pemahaman bahwa mim itu sebagai tambahan hadir sebagai apa dulu? Penanda apa kalau mim sebagai tambahan di awal kata? Sebagai Pak Guru. Tempat. penanda isim Tim. maf'ul Maf'ul. atau isim fa'il. Kalau tempat itu di kita ya tidak secara khusus ya, tapi kita punya kata masjid dan sebagainya. Nah, mari kita lihat ya, contoh penerapan dalam kalimat untuk meningkatkan pemahaman kita. Mari dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Wallahu huwas sami'ul alim. Nah, Ibu-ibu, nah, untuk meningkatkan pemahaman ibu-ibu sekalian, silahkan ditanyakan seumpama ada ungkapan yang perlu klarifikasi, pendalaman, konfirmasi, dan sebagainya. Katakanlah. Tak budu. Yang Udah. budu ama yang meliku. Enggak. Tak budu Tak artinya apa budu ya? ini. Ya budu. Hanya Ibadah, katakanlah ibadah. aku Cuman tak budu. tak budu kan mudor. Budu itu liku Tak budu. raja ya. Kata dasarnya ain ba'dal itu pusat. Ain ba'da. Iya. Ibadah. Iya. Ibadah. Oh, Ada sembah. Nah,
maka aku sembah. Jika kita Dari dunya apa ya kalau duni? Duni. Selain. Selain kan? Hah? Oh, duni selain kan saya ya meliku, ya Malik meliku, kuasa, raja, mampu. maliku, raja. Hah? Kan kuasa juga bisa selain Malik ya, raja, Malik Malik, bisa. Oh Malik. ya Jadi malik, oh, kuasa. diri ya, Kalau naf'ah tadi adalah bahaya, naf'ah manfaat, wallahu huwas samiul alim. Semuanya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Tak butuh tadi apa yang kau katakanlah ibadah ya, bukan? dari Ya, Pak? kata dasar Itu ada ibadah. A-nya, Bu, ada alifnya loh, Bu. Iya, Atau Bu. tapi Itu kan mungkin aku, juga Ada saya. ada lagi. saya. Apakah Taknya itu kan kalian bentuk menyembah? Apa? Apakah kalian menyembah. menyembah? Apakah Katakanlah, kalian apakah itu ada alifnya? ya, Ada alif. katakanlah alif itu bukan ana ya, Katakanlah. Bukan, bukan aku. bukan. Oh bukan. Jadi gimana itu? Apakah Ya kalian kan? menyembah? Apakah kalian menyembah selain Allah? Gitu. Ya. Oh, Iya, apa-apalah Kalian yang menyembah, dikuasai lakum, menyembah yang selain Kalian membahayakan menyembah dan selain yang Allah. manfaat. Sesungguhnya Yang Allah Maha tidak mengetahui atas dapat segala sesuatu. kalian menyembah yang selain tidak Allah. mampu. Sekali iya, mampu Yang kamu mendatangkan apa? Bahaya ya. bahaya, Tidak mendatangkan datangkan yang tidak bahaya. mampu memiliki yang tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan apa? bahaya. Bahaya dan Tidak tidak memiliki. memberikan apa? Manfaat. Gitu Pak. Emang ada sambungan lagi, Bu? Nggak ada sambungan kalimatnya. Apa emang ada? Iya, gimana? Ada yang terasa ini perlu perlu dijelaskan lebih lanjut? Ada? Sudah sih Pak. Kayaknya pada tadi. Oke. Bisa ya? Oke. Insya Allah. Baik. Jadi kalau ada yang ingin dikonfirmasi, artinya ya karena kita prinsipnya umum ya, prinsip umum kita bahwa eh, belajar dalam arti bertumbuh berkembang itu hendaknya disesuaikan dengan kapasitas diri gitu ya. Tidak usah dipaksakan hanya demi menjaga kekompakan lalu menanggung Iya betul. beban karena mengikuti teman gitu. Teman. Iya Pak. Nggak asik banget begitu kan? Itu Iya. berteman kok kehilangan jati diri hanya biar kelihatan keren, maksain gitu. Temannya beli Manfaatin, semacam. Pak Guru. Kenapa? Manfaatin lah. Hah? Teman dimanfaatin. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kalau dia pintar kita manfaatin sama Pak Guru gitu. Saya manfaatin. Gimana? Maksudnya gimana? Kalau punya teman kita manfaatin. Jangan kita seolah-olah kita juga bisa. Nggak bisa tanya. Karena kita nggak mampu tanya. Bahasanya jangan manfaatin, nggak enak. Apa dong? Ya. Kerjasama, kerjasama. Bahasanya Manfaatin. adalah kita mengambil manfaat begitu. Oh, mengambil manfaat. Itu Bu, mengambil manfaat bukan manfaat. Gitu. Ya Allah, Pak. Iya. Begitu ya kalau Dia mau jadi jati diri saya nggak ngerti. yang mana Bu yang belum dimengerti? Penjelasan Pak Era kan biasanya lebih udah Iya, dikasih tahu silakan, tadi silakan yang disampaikan setelah saja. full aja. Itu disampaikan. Saya nggak ngerti yang penjelasan at-ta'budu itu saya masih belum paham. Tadi Oke. kan dijelasin bahwa itu apa? Kan kalau kul saya tahu tuh katakanlah akhirnya itu ibadah kan dari ain. Iya, Teman-teman bantu tadi ain, iya. ba. Oke, Nah, terus? akhirnya kita menerjemahkannya gimana ya? Kalau tadi kan Iya, saya berpikir alifnya itu ana, tapi ternyata mm, bukan. Nah, itu yang saya iya, nggak paham. Terus kalau tak budu itu kan bentuk iya. dari grammarnya. mm, Apakah dia mudhari atau past tense apa? Iya, Ready. Cuman mm, saya kurang paham sih, jujur. iya. Yang Gak ini apa-apa, tak budu. nggak apa-apa. Bagus itu. Itu saja, Ibu? Sementara itu dulu. Iya, baik. Ya, ini Ibu, yang kita dulu tanamkan prinsipnya dengan sebuah pernyataan bahwa satu rangkaian kata itu belum tentu satu kata. Nah,
Maka identifikasinya sudah bagus tadi teman-teman, sudah mengikuti gaya yang biasa kita tawarkan ya. Kenali dari 3 pokoknya. Oke, udah dapat nih. Ada ain, ada ba, ada dal. Ya. Arti dasarnya adalah ibadah, menyembah, gitu ya, Menyembah. menyembah. Lalu kita lihat berikutnya, ini menyembah dalam arti ini, menyembah dalam konteks ini itu adalah itu bentuk berapa gitu ya. Ada bentuk berapa. Dia bentuk berapa. Itu pertanyaan kita berikutnya. Coba saya mau pakai ini, udah lama nih ya, tidak pernah pakai papan tulis. Coba saya mau pakai papan tulis kita mana ya? Hmm, oke. Kok nggak punya ya papan tulis? Atau ini nih coba. Oh ya ini. Alhamdulillah ketemu coba. Sebentar ya, ibu-ibu sekalian karena udah lama nggak. Ini mau dibersihin dulu papan tulisnya. Ada terlihat? Ada terlihat ya papan tulisnya ada ya? Ada, Pak. Mm-mm. Baik. Oke, tadi udah bagus itu. Ada ain. Itu tulisannya jadi Ada dal. jadi senimannya Ibadah. berasa itu. Oke. Ada ain, ada ba, ada dal. Memiliki makna dasar menyembah. Menyembah. Itu. Di dalam konteks yang kita kaji dia yang bermakna itu bentuk berapa gitu. Dugaannya tadi bentuk berapa? Bentuk satu, Bentuk, Kak. bentuk 2. Yang dalam kalimat yang sedang Mudori. kita dalam bahas. kalimat. Mudori. Tak Mudori budu. ya, oke. Tak budu. Mudori Nah, kita kenali dari ada tak. Kalau ada tak berarti kalau tak budu bermakna apa? tak Iya. budu berarti Kamu. jamak. Kamu, menyembah. kamu apa berarti? Kamu menyembah. Menyembah. Oke, kamu menyembah. Jamak. Kemudian di ujungnya ada wau, Wawunon. Mau non. wau nun, jamak. Maka tak buduna bermakna Kalian Kalian menyembah. kalian apa? Menyembah. Kalian Kalian menyembah. 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 Ini sudah jadi satu kata atau masih belum jadi satu kata? satu kata. Nah, berarti kalau ini satu kata, Tidak. maka bagian yang ini, hamzah ini adalah kata yang lain. Gitu. Iya, Pak. Bu Lucy ikut? Bisa ikut? Bu Lucy, halo? Iya, Pak. Nah, berarti Suka A main ini, hamzah yang terlihat hamzah di awal itu, papan tulisnya nggak kelihatan tulisannya Pak Erta. Di Loh? Zoom saya hanya tulisan preparing your whiteboard experience, tapi nggak ada tulisan Pak Erta apa. oh nanti Oh, dilihat di Di YouTube rekaman ya, karena ini Iya, udah iya. tampil di tempat yang Nggak lain. kelihatan, Mm-mm. maaf. Nggak tahu jadi. Mungkin sinyal ya, yang soal sinyal. Oh, sinyal ya. Nah, sehingga hamzahnya kemudian itu adalah kata sendiri gitu. Ya, kata sendiri. Ya. A gitu. Dulu kan kita kalau dari apa yang kita sudah pelajari A saja itu memiliki beberapa indikasi ya. Kalau ada A dibentuk satu, artinya kalau A menjadi bagian dari bentuk satu, bisa membantu kita memahami makna apa di Mekah. hamzah Lebih. Mekan. mekan. Oke, Mekan. kalau lebih itu bukan dibentuk satu, Bu Dia. Bentuk 4. Iya betul. Hamzah menjadi bagian dari bentuk satu itu mengindikasikan makna mekan. Mekan. Hamzah seperti yang Bu Lucy tadi sudah sampaikan. Hamzah ketika menjadi bagian dari bentuk dua dia bermakna Saya. Gitu. saya gitu. Kemudian Hamzah ketika menjadi bagian dari bentuk empat dia bermakna Paling atau lebih. paling atau lebih. Ini tidak termasuk ke dalam salah satunya. Iya. Hmm.
Ketika dia tidak masuk ke dalam salah satunya, maka hamzah ini menjadi kata tanya. Hmm. Gitu. Itu hamzah itu berarti dia sinonim dengan kata hal. Gitu. Seperti pertanyaan ya. Bukan seperti lagi, memang itu Memang pertanyaan gitu. Pertanyaan. katanya. Mm-mm. Iya. Cuman ini kalau tidak langsung nempel di kita, karena kita, mohon maaf ya, karena kita sudah kadung memahami bahwa namanya kata itu lebih dari satu huruf. Hmm. Tuh. Sementara A ini, kalau kita lihat ini kan satu huruf, namun dia sudah menjadi satu kata. Kata. Nah, jadi kata tanya, A tak buduna. Jadi apa maknanya kalau begitu Bu Lucy kira-kira A tak buduna? Hal. Tadi kan hal. Katakanlah Bukan, hal. bukan. Kata tanya, kata tanya, kata tanya. A tak Apakah? buduna. Apa maknanya? Katakanlah A, 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 apakah. A. Jangan, 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 jangan ke coolnya nih. A tak buduna. A, A kata tanya. Apa maknanya? Bukan hal kan tadi katanya. Tapi tadi saya dengar-dengar. Bukan, bukan. Bukan hal, tapi sinonim. A itu sinonim Katakanlah. dengan hal. Apa? Apakah? Mm-mm. Berarti atak Oh. buduna. Apakah ibadah? Jangan begitu. Kalau bahasa tetap pakai standar. Kalian Subjek, menyembah. predikat, objek gitu. Apakah kamu Eh, beribadah? kamunya banyak. Apakah kalian beribadah? Oke, artikan bahasa Indonesia asli. Tidak pakai beribadah, itu serapan. Apakah? Apakah ibadah kalian? Bukan. Tetap subjek predikat itu tetap dipertahankan. Apakah? Apakah kalian ibadah? Enggak, jangan pakai ibadah. Ibadah itu serapan, pakai bahasa Indonesia asli. Oh, Coba. apakah kalian menyembah? Nah, itu dia dapat dah Oh. tuh. Oke ya? Mm-mm. Mm-mm. Ada lagi Pak Erta yang tadi satu lagi yang kalimatnya mana? Ya, saya nggak bisa lihat lagi. Ada yang Ibu, maliku di belakang, nggak yang kalimat. Ada dua sih, yang lainnya sih insya Silakan, Allah. silakan. Apa berikutnya? Yang melikunya Pak Hmm. Erta. Yamliku tiga huruf pokoknya apa? Maliki kan ya, Tiga kerajaan huruf pokok. kekuasaan. Oh, mim lam kaf. Iya, kalau bahasa Latin jadinya apa? Kalau tulisan Latin. MLK. Iya, iya, apa? Bacanya kalau bahasa SMS. Bahasa SMS saya nggak pernah nulis kayak gitu sih. MLK. Iya, Ibu berarti mohon maaf ya, belum pernah mengalami defisit anggaran untuk komunikasi dulu gitu ya. Kami ini pernah mengalami suatu kondisi saking ramainya SMS, tapi kayak mahal SMS sehingga bikin apa? Itu hanya disingkat-singkat. kapitalnya aja ditulis gitu. Iya, SY, M, Saya, iya, TY, tapi kalau MLK tuh, nggak pernah. saya tanya. itu MLK saya nggak SY, tahu. M, TY, TTG, Itu tentang PLJRN, AR, N gitu. Fitri, Fitri tuh Pak yang suka kayak gitu. Nah gitu, Fitri itu ke bawah Katanya gitu. alay ya, kayak gitu nggak boleh, nggak sopan. Saya soalnya sekretaris Pak dulu nggak boleh Aduh. singkat-singkat. Nah, Itu kalau kami, versi kami itu bukan bagian dari itu, tapi bagian dari Hmm. bisa survive dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Karena semakin banyak karakternya, nanti dikirim pesan itu makin mahal itu, makin banyak kota dipotong. Gitu. MLK itu jadinya milik. Milik. Hmm, oh milik. gitu. Oh gitu. Tuh. Ya, ya. MLK Suka itu milik. singkat-singkat tapi nggak sampai Nah, kemudian MLK. yamliku kira-kira, yamliku itu kira-kira bentuk kata, jenis katanya apa, Bu Lucy? Saya Maliki sih taunya raja Nggak ya. apa-apa, nggak Kalau apa-apa, Malik nggak apa-apa. Yawmiddin. Ini Itu saya kalau semua lihat bermanfaat. tulisan Itu ya dalam kaitannya tadi ya, kualitas. Kualitas itu artinya kedalaman.
Dalam, Iya, kalau udah dalam saya itu kan bisa. anak bawang. Apa? Saya kalau ngelihat Maliki tuh ingatnya langsung surat Iya, Al-Fatihah, nggak apa-apa. Malik Nggak apa. Ayo Yaumiddin. lanjutkan tadi ya. Yamliku, Malik ya. Tadi kan milik ya, udah Yaumiddin. dapat milik ya. Yamliku, Milik. jenis katanya apa kira-kira? Isim ya, Pak Erta. Dari mana Ibu menduga Eh, itu ya, isim? tapi enggak kalau ada yam itu jadi fi'il ya, karena Iya, kan maka ditambahkan kita tinggal itu. manfaatkan itu. Dari milik kemudian dia adalah fiil. Oh, kalau begitu kita kembangkan bisa jadi memiliki. Memiliki. Gitu. Milik. Masa? Oh, bukan maksudnya saya pikir itu kan tadi kan kerajaan atau raja. Nggak apa-apa, Bu. Nanti lihat konteks Bukan nanti. bahasa Nggak Indonesia, apa-apa, tapi bisa pas gitu ya nggak apa-apa, Bu. bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Nanti Artinya kita milik. Hmm. ada kaitannya nanti. Udah dapat ya tadi? Awalnya Mm-mm. MLK, jenis katanya fiil, sehingga dari milik berkembang menjadi Merajai ya, Pak Erta. bukan. Ah, Ibu mah main Oh. mainnya Ya, tadi kan saya main pikir petak ada umpet. Ayo ulang. Main petak umpet, Ibu. Kita ulang lagi ya. Yamliku tadi tiga pokoknya apa? memiliki Bukan. milik. Tiga pokoknya mim, lam, Oke. kaf. Iya, itu tadi. Mim, Bukan. lam, Ibu jawab kaf. itu arti tadi itu. Iya, ya. Yang ditanya adalah Ini tiga huruf pokok. Ya, kita 3 ulang huruf ya. pokok. Ya, Ya. yamliku. Tiga pokoknya adalah Mim, mim, lam, kaf. lam, kaf. Nah, dari MLK ini lagi berkembanglah milik. Begitu lihat jenis katanya fiil. Dari milik berkembang menjadi memiliki. Bisa diikuti? Ya, Nah, pertanyaannya sekarang begini ke Ibu. Apa sinonim bahasa Indonesia kata memiliki? punya. Berarti memiliki kalau dengan modal punya maka bermakna Nggak bisa mempunyai sih. Emang ada itu dalam bahasa bisa. Indonesia. Oh, ada. Manfaat. Dalam bahasa Indonesia ada kata mempunyai. Mempunyai. Gitu. Jadi kata yamliku bisa berarti ya, bisa berarti apa? Bisa berarti memiliki, bisa berarti mempunyai. Nah, sekarang jikalau ibu masih punya pertanyaan, itu jangan diabaikan, ajukan supaya rasa ingin tahu berubah jadi ilmu. Silakan. Ilmu. Ibu mau bertanya apa? Jadi, kalau saya boleh dari awal menerjemahkan, kalau salah mohon dikoreksi ya Pak. Katakanlah, apa ya tadi? Lupa lagi. Kalian beribadah. Oh, bukan. Katakanlah, apakah kalian beribadah? Apakah kalian menyembah? Katakanlah, apakah kalian menyembah dari dunilai? Apakah kalian menyembah kepada Allah bukan karena engkau menguasai mereka. Jadi nggak sesuai ya Betul. menguasai Tidak mereka. sesuai karena ibu tidak memakai hasil diskusi, tapi ibu tetap kalau bahasa Sunda itu kekeh pada ilmu Kekeh yang pada ibu miliki. pendirian kita. Itu. Kalau ibu pakai ilmu hasil diskusi akan selesai ceritanya. Ada yang mau pakai hasil diskusi kita apa? Jadi makna ayat tersebut? Bu Apakah Fitri silakan. apakah kalian menyembah selain Tuhan selain Allah yang tidak memilikinya apa ditambahin ya Pak? Tidak memiliki kemampuan apa mendatangkan bahaya bagi kalian dan tidak memiliki kemampuan mendatangkan manfaat. Hmm. Allah dialah maha mendengar, maha mengetahui. Iya, bagus. Itu berasa tuh Bu Lucy ada nyambungnya gitu. Oh, Kalau jadi mengikuti maksudnya hasil tetap diskusi. pakai memiliki. Saya pikir tetap memilikinya itu cuman contoh
bisa jadi memiliki, bisa jadi punya. Saya pikir nggak pakai bahasa Indonesia karena itu seingat saya Maliki itu kan tadi kan teman-teman bilang kalau bukan raja itu kuasa. Oh, jadi Iya, selain nanti bisa. kerajaan atau Itu kuasa. saya Saya sih pikir sarankan, ibu tadi tanya gitu, eh, kaitannya memiliki, mempunyai dengan kuasa dan raja, begitu pertanyaannya. Gitu yang tadi oh saya jadi bilang, rasa ingin tahu ubah menjadi ilmu dengan pertanyaan yang jitu, gitu. Coba Bu oh, Dewi Ratna, pakai ilmu yang kita hasilkan dalam diskusi ini. Qul ata'buduna min dunillahi ma lam yamliku lakum darra wala naf'a. Wallahu huwas sami'ul alim. Kamu katakan, maksudnya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, apakah kalian menyembah selain Allah sedangkan dia tidak memiliki kemudaratan dan manfaat bagi kalian? Sungguh Allah sungguh Allah dia maha mendengar dan maha mengetahui. Iya, oke, begitu. Nih ya, saya pakai versi yang beberapa itu ya. Eh, eh, dengan versi apa ini? Versi memakai ilmu yang kita pelajari. Tuh. Muhammad, kamu tanyakan Iya, kepada mereka. Kenapa nggak pakai katakan? Iya kan kalimatnya kalimat tanya. iya. Karena kalimat tanya itu kan artinya itu isinya pertanyaan. Kita katakan tanyakanlah. Gitu. Pertanyaan ini bukan karena pertanyaan tidak tahu, bukan karena pertanyaan kepo, bukan. Tuh. Tapi ini adalah pertanyaan protes. Bahasa Jawanya opo iki? Kok iso sampean ikut to, Pak? Wis ono aku sing Luasa. cuantik iki. Kok iso atimu iku berpaling karo liyane? Kok iso to, Pak? Ah, Kok iso sir karo liyane? kok iso sir karo liyane? Piye to iki? Bu Fitri pengganti Bu Yuni. Eh, Jenengan iku sampean gitu, gitu. Anjen gitu. Anjen Kemudian Mas Sunda. anjen kunaon anjer gitu. Tos terang abdi Padahal pas jadi eh, nulis. abdi eh, iki abdi iki gelis karo 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 kean jadi. Nah Sopir gitu. campur. Tanyakanlah, Udah kalian kok bisa menyembah Tuhan selain Allah, padahal Tuhan itu tidak mampu memberikan mudarat maupun memanfaat bagi kalian. Begitu kira-kira jadinya. Aman, 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 aman. Aman Pak Guru. Begitu. Jadi tadi dari mana Pak Guru kok bilang begitu? Dari konteksnya. Konteks bagian mana? Siapa dulu dong yang berkata? Siapa dulu yang berkata? Rasul. Yang memerintahkan siapa? Allah. Allah. Konteksnya apa? Tentang penyembahan. Iya, Gitu. Kalau dalam pemahaman ibu-ibu sekalian, ada nggak contoh orang yang melakukan perbuatan begitu? banyak. banyak. Apa tuh? Menyembah, mengabdikan diri, patuh kepada sesuatu yang hakikatnya Nggak tidak memberikan bisa manfaat. Tidak memberikan memberikan manfaat. manfaat. Tapi rasa-rasanya apakah itu berkaitan dengan realita apa bukan ya? Kayaknya itu bukan kaitannya dengan realita ya, tapi lebih pada kaitannya dengan kuasa itu. Kaitannya dengan apa? Kuasa. Kuasa. Artinya tadi muncul tuh kalau pertanyaan bulusi kita jadikan sebagai dasar, apa kaitannya memiliki dan penguasa? Itu artinya orang itu menduga
Seseorang memiliki kekuasaan itu karena dia sedang memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat maupun bahaya itu karena dia sedang menjadi penguasa. Sehingga coba lihat ya, akan ada gaya presiden gitu. Tuh. Acara berikutnya adalah pembagian Hmm. apa? Sembako BLT. BLT. Oleh Wapres. Oleh Wapres. 900.000 Pak Guru. Sudah mulai. Mm-mm. Lalu dibilang apa? Itu dapat apa itu? Dapat BLT uang 300.000. Siapa yang ngasih? 900 Pak Guru. Berapa? 900 sekarang. 900. 900. Iya itu kan 3 bulan dirapel jadi satu itu. Oh enggak Pak Guru, mulai sekarang 900. Ih, Tuh saya belum yang dapat yang macam Banyak. begitu. Mudah-mudahan nanti Bu Ratna mau berbagi ya. Lalu dibilang tuh, dikasih sama Kode. siapa? Dikasih sama Wapres. Itu mah bukan uang Wapres, itu bukan. Itu Bukan. adalah uang Uang kita negara. bersama Rakyat. yang dikumpulin oleh penguasa, biar penguasa punya pekerjaan. Karena dia punya pekerjaan, akhirnya dia punya kesempatan untuk ngambil jatah dari uang yang dia kumpulkan. Ambil jatah. Tuh. Ini kalau tidak dipahami, maka ada orang yang akhirnya menjadi hamba penguasa. Hmm. Apa bentuknya? Kan dia tidak sholat pada penguasa. Dia tidak sujud kepada penguasa. Pakai seperti dalam sholat. Memang tidak iya, tapi hati dan pikirannya dia gunakan untuk membela seolah-olah itu adalah kekuasaan itulah yang mendatangkan manfaat maupun mudor. Karena itu bilang tuh, hati-hati jangan ada yang berkata jujur, menceritakan masalah yang terjadi di masyarakat apa adanya, nanti Anda bahaya di apa katanya dikriminalkan. Nah, orang-orang beriman tidak akan khawatir begitu. Hmm. Berbahaya. Betul Pak Guru. Betul. Betul. Jadi begitu Faisal kira-kira Mas, tidak. Bu Lucy tadi hubungan antara mempunyai kekuasaan raja. Tuh. Ini bukan sedang cerita tentang Raja Jawa ya, Bu Ratna ya. Apa Pak Guru? Raja Cerita nggak Jawa apa-apa. lagi pening kepala itu Iya. gara-gara Mas Roy sekarang udah sampai di Australia untuk nyari bukti nyata ada Iya. yang tidak punya ijazah SMA padahal syarat utama jadi presiden di negaraku tercinta NKRI Indonesia. Selamat negara Indonesia. Baik, kita lanjut berikutnya, ibu-ibu sekalian. Ini Talmiyatul Mufrodat ini dari ungkapan dalam teks bacaan kita, Ta'allamul Qur'ana wa ta'alimahu. Ya, apa maknanya? Ta'allamu al-Qur'ana wa ta'alimahu. Kalian belajarlah. Ya, dari mana kaliannya? Tak. Tak. Wow. Apakah, gitu nih, apakah Oh. setelah sekian lama kita melangkah, setiap kali tak itu adalah mudhari? Enggak. Iya, iya Pak Enggak. Guru. Berarti bukan Enggak. kalian dong. Bukan. Belajar. Ingat ya, Belajar. pelajaran 20 ya, 19, 20 di Bahasa Arab Qur'ani 3 sekarang posisinya ya. Pelajaran 19 itu bicara tentang 3 tambah 1, pelajaran 20 bicara 3 tambah 2, pelajaran 21 bicara tentang amr. Ta'allamu. Nah, ta'allamu itu adalah pengembangan dari kata ta'allama. Berarti ini ada tak itu titik 2, modal dasar 3, 3 tambah 2 berarti hasilnya 5. Ta'allama adalah ya yang kita istilahkan mazid bi harfain. Tuh. Dasarnya memang sama, ini tentang ilmu. Nah, ilmu kalau sudah jadi ta'allama berarti ada proses meraih ilmu. Tuh. Allama, ta'allama ada proses ilmu, berarti untuk meraih ilmu itu
akan dapat banyak kalau tidak sebentar-sebentar, tapi istiqomah. Dari mana ada isyarat istiqomahnya Pak Guru? Lamnya tidak cuman sekali, Dua. dua. Pada saat yang sama juga istiqomah tadi ya, berulang tadi, ya juga mengisyaratkan ada dua, itu berarti isyaratkan apa? Ada keseimbangan, ada keselarasan, atau ada apa? Gitu. Kita ada timbal balik itu kalau namanya belajar. Tidak hanya guru semangat, muridnya Tidak. selalu telat, atau sebaliknya. Nggak Nggak nyetrum Pak cocok. Guru. Ya, Nggak nyetrum Pak Guru. ya betul tuh. Tuh. Tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Guru tanpa murid, ya pasti Pinter. seperti orang sakit. Iya. Tuh, coba tuh Pak RT katanya itu ya. Gitu. Sakit. Kenapa sakit? Tuh. Setiap jam 12.30 sampai jam 14.30 ngomong terus di depan kelas. Lah, bukannya itu kerjaan guru, bukannya itu bermanfaat. Iya, tapi kan nggak ada muridnya. Dia ngomong sama siapa? Wah, ya memang sakit ini orang ini ngomong sendirian di depan kelas. Ya, kan saya bilang gitu. Guru tanpa murid itu sakit. Murid tanpa guru nggak tahu mana yang dituju. Begitu sampai ke Kesasar. sekolah LBIK, nggak ada gurunya. Kita kemana, kemana, kemana? Ya kemana, Balik. kemana? Ke Balik pulang. aku balik katanya. Yaudah balik aja. Masa aku balik ntar suamiku? Kalau aku udah balik ke rumah nggak bisa kemana-mana lagi. Ini aku katanya. Yuk ke ini Suaminya aja belum yuk. pulang. Jajan. Suaminya belum pulang. Udah kita ke Tamrin City aja kan gitu kan? Itu makanya saya bilang tadi itu Enggak Pak guru Guru. tanpa murid itu kelihatannya sakit. Ya, Murid tanpa murid guru. tanpa guru tidak tahu kemana hendak dituju. Tujuh. Mabok. Ya, kita tuntaskan ini Mabok. sebagai akhir untuk pelajaran kita ya, karena ini Pak bicara Guru tentang belajar. Belajar. Ya, baca tasrifnya. Ta'allama. Ta'allama, Ya ya ta'allam. ta'allamu, ta'allum, ta'allam. Ta'allam. Ya, ta'allam itu amarnya. Contohnya apa? Nata'allamul lughatal arabiyyah, lughatal Qur'an. Ada ungkapan yang belum dipahami di situ? Sudah Pak. Nggak ada, Pak. Oke, baik. Dengan itu dengan kata dasar yang sama, kita punya kata ta'lim. Taklim. Masih ada ini ya, ingatnya bahwa ta'lim ini bentuk apa, ibu-ibu sekalian? Bentuk apa dia? Taklim. Mas, Mas. Bagus. Itu Masdar dari kata Masdar. apa? Ampar. alam. Ampar Pak Guru. Masdar dari kata apa? Alama, ilmu. Alama. Alam. Allama. Apa artinya allama? Ilmu. Mengajarkan. Bukan, mengajarkan. Tuh. Ajar. Makanya kan coba. Allama yu'allimu ta'lim. Bentuk isim fa'ilnya mu'allim. Alim. Mm-mm. Pengajar. Saya sebenarnya kalau pakai bahasa itu ya, saya secara sosial. Cocoknya itu disebut mu'allim. Mu'alim. Pengajar. Cuman nggak berani menyebut mu'allim kalau di Jakarta. Karena di Jakarta itu mu'allim itu levelnya di atas kiai dan para ustaz. Oh gitu, Pak. Iya. Di Jakarta itu hanya sedikit orang yang disebut mu'allim. Alim. Bahkan yang saya tahu itu Syafi'i Hazami aja. Orang yang berilmu. Gitu. Yang disebut dengan mu'allim. Kalau ustaz banyak di DKI itu. Gitu. Kiai banyak. Apalagi kalau di Jawa. Itu kebo aja bisa jadi kiai di Jawa. Kiai apa namanya? Yang tuh kiai yang apa? Yang bule, kiai bule. Itu kan kebo di. Nah, dari kata itu mu'alim itu orang yang mengajar. Nah, jadi Bang, ya guru lah, kalau guru itu kan lebih netral ya. Ta'lim jamaknya ta'alim. Bermakna ajaran.
Sehingga kalau kita gabung dengan ungkapan at-ta'alim al-islamiyah menjadi ajaran Ajaran Islam. Islam. Nah, coba kita baca contohnya di dalam kalimat lengkap. Arafna Arafna kathiran kathiran minat minat ta'alimil alimil islamiyah islamiyat thumma thumma amilna amilna biha. biha. Tuh, ini sekali lagi tidak usah tiru gaya mudori jadi mudore ya, biar bihaknya itu aman membacanya. Ada yang belum dipahami, ibu-ibu sekalian? Dapat. Bu Firjanti, bisa dipahami contoh kita ini? Iya. Iya, oke baik. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah ada banyak hal yang kita bisa bicarakan. Tetapi jauh di atas itu semua gitu. Ada banyak hal yang kita pelajari, tapi jauh di atas semua itu ada kegembiraan dan ada kebahagiaan yang kita bagi. Iya. Sudah selayaknya kita syukuri bersama, ya ibu-ibu sekalian, apa yang Allah berikan kepada kita semua melalui perantara kelompok kajian kita ini. Ya namanya belajar tadi, ya, ya, ya mulai kegiatan belajar kita ini. eh, Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya eh, untuk kita semua. Ya. Apa itu yang diperlukan, Bu Lucy? Oke, baik. Ya, Pak Baik. Herta, maaf saya Ya, baik. agak Itu dia, terus. ibu-ibu sekalian. Terima Mari kasih, Pak di Herta. akhir kebersamaan kita ini untuk sesi kali ini, yang tentu akan kita lanjutkan lagi dengan sesi-sesi yang lain. Kita ungkapkan kesyukuran kita dari hati, langsung sambungkan dengan Allah, Sang Penguasa Hati. Kita kunci ya password dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu sekalian yang Sama-sama Pak. menyempatkan diri untuk Kasih Pak hadir. Guru. Ya, makasih. Ya, Wallahu terima muwaffiq ila kasih, aqwamit thoriq, Pak wabillahi Herta. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat selalu, Mbak Fitri.